Hari ini saya boleh berkata, kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Kang Dedi heran dan bingung melihat anak ini. Awalnya Kang Dedi ingin membeli rancatan atau pikulan milik seorang anak pedagang keliling. Namun si anak tidak mau memberikan pikulan itu. Padahal Kang Dedi sudah menawarkan dengan harga 1,5 juta rupiah. Kisah haru kehidupan seorang siswa SMP yang membuat satu kelas menangis saat mendengarnya. Kang Dedi pun tak kuat menahan tangis dengan anak hebat ini. Saat KDM menyusuri jalan raya, ia melihat seorang pemuda tertidur di pinggir jalan, bahkan hanya beralaskan bubble wrap. Pemandangan itu langsung membuat KDM berhenti dan menghampirinya. Apa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Anak-anak di Barak TNI yang tidak punya ayah ibu semua menjadi anak asuh Deddy Mulyadi. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama mereka. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. 3 bocah SD di daerah Depok yang memiliki keterbatasan fisik berkunjung ke Lembur Pakuan. Salah satunya adalah Iqbal yang berusia 9 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Siapakah sosok anak yang satu ini hingga KDM rela hujan-hujanan mendatangi rumahnya di pelosok Kabupaten Cianjur? Ini bermula saat KDM di jalan melihat seorang anak penjual popcorn. Di antara keramaian dan sorot kamera, ada satu pemandangan yang begitu jujur. Tatapan seorang ayah yang diam-diam menyimpan kebanggaan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan isyarat berlebihan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Seorang pemimpin besar katanya 100 tahun sekali dia akan lahir guys. Apakah ini benar? Ataukah ini hanya sekedar mitos guys? Dalam video kali ini kita akan menyaksikan bersama, yaitu video Kang Dedi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda guys. Dan beliau pun sangat memikirkan bagaimana nasibnya mereka ini ke depan. Nah, apakah ini salah satu ciri daripada mitos tersebut guys? Langsung saja kita saksikan guys. Let's go guys. Hari ini saya boleh berkata, kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, itu haram. Anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi, anak-anak kita tidak makan daging anjing, tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu, lupa minum air putih, lupa berjalan, lupa mandi dengan air yang bersih. Ini adalah ancaman. Rumah sakit sudah penuh dengan yang gagal ginjal, rumah sakit penuh dengan kanker. Maka saya juga ingin mengatakan bahwa pencemaran lingkungan, kadar asap mobil yang melibatas itu juga haram. Kadar asap pabrik melibatas juga haram. Karena itulah ancaman kita yang nyata hari. Untuk itu semoga fase Mi'raj yang akan kita peringati hari ini adalah fase kesadaran spiritual. Kalau ritual orang Islam hari ini sudah sangat luar biasa.
haji ngantri sampai 40 tahun ke depan. Yang umroh ngantri walaupun umrohnya pinjem Bank Jabar. Sudah ngantri. Tapi yang kita lihat hari ini adalah kesadaran spiritual di mana manusia menyadari tentang fungsi dan perannya sebagai khalifah maupun sebagai abid serta abdi. Kemudian lahirlah sebuah hidup yang harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Allah, Khalik, Sang Pencipta kita semua. Semoga pelantikan MUI masa khidmat 2025 sampai 2029 2030 bisa menjadi tonggak bagi guru bagi kami, guru yang memancarkan mata air kecemerlangan yang dia selalu berkelok mengikuti arus arah di mana air berada. Jadi itu acara pidato Kang Dedi ketika acara peresmian MUI Jawa Barat guys ya, yang mana salah satu penggalan isi video tersebut yaitu beliau ini sangat prihatin sekali guys atas generasi muda hari ini guys, yang mana mayoritas daripada mereka itu sering mengkonsumsi guys manis buatan dan juga suatu zat yang bisa membahayakan tubuh mereka guys, yang hari ini banyak sekali generasi-generasi yang usia masih muda terkena gagal ginjal, terkena kanker dan lain sebagainya guys, yang hal ini menjadikan beban di hati Kang Dedi Mulyadi guys. Beliau benar-benar memikirkan generasi muda guys, beliau sangat menyayanginya guys. Nah, bagaimanakah bukti nyata dari kasih sayang Kang Dedi ini guys? Kang Dedi heran dan bingung melihat anak ini. Awalnya Kang Dedi ingin membeli rancatan atau pikulan milik seorang anak pedagang keliling. Namun si anak tidak mau memberikan pikulan itu. Padahal Kang Dedi sudah menawarkan dengan harga 1,5 juta rupiah. Ternyata rancatan atau pikulan itu memiliki arti mendalam bagi si anak. Dan inilah jawaban yang bikin Kang Dedi benar-benar menohok. Kamu teh dagang seharian cuma dapat 180.000, rancatan dibeli 1,5 juta nggak dijual gimana? Tadi pelarian. Oh, uang bisa dicari, tapi rancatan? Kenangan. Hebat. Dia lebih mencintai kenangannya dibanding dengan menjual sebuah kenangan. Dalain kabogo atau rancatan? Udah itu abi kesusah aya wae. Oh, jadi rancatan itu teh waktu kamu susah selalu ada. Kan nu ngasilkeun duit teh di ieu, Pak. Oh. Dan ini uangnya mau. Yang modal. Kamu nggak boleh lagi sekarang tergantung pada orang lain. Itu modal kerja kamu. Ya, jadi kamu mulai besok nggak boleh dagang dagangan orang lain. Kamu harus dagang punya milik sendiri. Kamu jadi tuan. Dagang dagang cuek, modal seorang, beli sendiri ke sana. Semangat terus ya. Kamu anak muda hebat, punya prinsip, punya sikap. Ya, kamu akan jadi orang sukses suatu saat. Amin. Nanti suatu saat ketemu saya kamu udah sukses. Amin. Ya. Jadi itu adalah langkah nyatanya guys ya. Beliau tidak hanya sekedar memberikan wejangan dalam pidato, tapi beliau pun juga mengawalinya dengan sebuah gerakan nyata guys. Kisah haru kehidupan seorang siswa SMP yang membuat satu kelas menangis saat mendengarnya. Kang Dedi pun tak kuat menahan tangis dengan anak hebat ini. Ini di sini, kan? Saya datang ke sini karena saya ingin ngasih tahu pada seluruh anak Indonesia bahwa nih, saya ketemu dia kemarin ketika saya mau pergi ke Sumedang. Hujan kayak gini, saya tuh nggak pernah kalau di mobil itu selalu melihat ke kiri ke kanan apa peristiwa yang terjadi. Ada dua anak yang berlari membawa plastik. Saya perhatikan. Kemudian mobil saya berhenti. Saya tanya, kamu siapa? Dedi, namanya sama. Tidak. Anak kembar. Bapaknya pergi ketika adiknya usia 3 tahun. Dia tiap hari mengumpulkan barang bekas untuk apa? Beli beras buat ibunya.
Itu punya siswa hebat, namanya Dedi dan Dika. Hebatnya apa? Kemampuan orang tuanya nol, bisa cari uang dan merasa malu kalau setiap hari tidak mendapat uang untuk membeli ikan asin, untuk membeli pindang di rumah. Ini anak-anak seperti ini akan sukses pada Allah. Kenapa? Karena dia punya sikap kerja keras. Ya. Ini gimana di kelasnya? Baik. Di kelasnya aktif, tidak nakal, rajin, terus hormat, Murah senyum, Pak. murah senyum. Biasanya jadi kamu yang bapaknya mapan, kamu harus hormat pada bapaknya. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Orang lain untuk sekolah susah, Pak. Orang lain untuk makan aja susah. Kalian yang di rumahnya dibekelin uang, kalian yang di rumahnya dibekelin makanan yang cukup, yang pulangnya dijemput, diantar berangkatnya, kalian harus lebih berhasil. Kenapa? Susah payah, susah payah, melewati. Jadi kasihan sekali guys, kalau di usia yang masih remaja kayak gini ini harus terkena semisal kayak batu ginjal atau kanker, karena masa-masa ini adalah masa generasi penerus bangsa kita guys. Yang ini membuat Kang Dedi itu sangat sayang kepada generasi hari ini guys. Kenapa saya selalu tertarik pada anak-anak seperti ini? Karena saya merasakan kepedihan lebih dari dia. Saya kuliah 3 hari 3 malam tidak makan karena nggak ada duit, dan saya satu hal tidak mau membebani orang tua. Jadi itu guys, dulunya Kang Dedi itu memang lahir dari orang yang nggak mampu guys. Beliau pernah suatu ketika itu tidak pernah makan 3 hari guys, karena tidak punya bekal untuk membeli makanan guys. Saat KDM menyusuri jalan raya, ia melihat seorang pemuda tertidur di pinggir jalan, bahkan hanya beralaskan bubble wrap. Pemandangan itu langsung membuat KDM berhenti dan menghampirinya. Tak lama, pemuda tersebut terbangun, lalu KDM menanyakan alasan ia tidur di jalanan. Dengan jujur, pemuda itu mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Mendengar hal itu, tanpa ragu KDM langsung memberikan bantuan berupa kontrakan secara cuma-cuma untuknya. Nah ini salah satu langkah nyata Kang Dedi dari isi pidatonya guys. Beliau memang sangat mempedulikan nasib generasi muda guys. Juga tidak akan pernah. Nikmat itu nggak bisa ditukar sama kasur yang empuk. Urusan nikmat itu urusan hati. Walaupun di gerobak matahari udah terbit, udah moncorong, tapi nikmat aja tidur. Bolong nggak di dalamnya. Walah, itu Pak dalam Aisyah molor dia. Bapak, hah? Bapak, naon nungguan urang. Sare di dia sih ngerakeun. Oh, kudu sare di dia. Kang Dedi datang dia nggak kerasa guys, ternyata udah di depannya gitu guys. Imah kumaha nu usahana nu bener boga imah. Sarena tong di dia tuh. Hah? Mandi besok. Oh, si jalan nyerakeun. Naon, ieu babaturan. Hah? Mana ngontrak di mana ayeuna? Ngontrak di mana? Lah ayeuna cicing di mana? Oh, tuh bisa mana ulah cicing main roda. Udang. Kebiasaan sare di jalan. Pas korsian Pak, korsian di jalan di mana? Oh, hari gitu. Mana ngontrak. Di sana meser Pak. Meser duit di mana sih? 10 juta meser mah. Maksudnya sisi jalan. Meser naon?
oke duit timbal mana si jalan, luhur siapa ngomong teh. Mana ngontrak gelang di cici ngontrak. Ngontrak di mana? Jangan sih pangontrakan kurang. Boya nak. Ngontrak. Rumah kebiasaan. Ingat ke letik Pak ini dia. Lain ingat ke letik siapa? Udah dibakalan duit jangan sekolah tuh balik anak sia. Jadi dicariin kontrakan guys, yang seorang pemuda dia nggak punya tempat tinggal, tidurnya itu di jalanan. Sama Kang Dedi dicarikan tempat kontrakan guys. Ini luar biasa sekali guys ya, yang memang bukti nyata dari beliau ini guys. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Nah ini apa guys, jadi ekspresi beliau ini dalam hal menyayangi generasi muda ini layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri guys. Jadi betul-betul gimana guys ya perasaan siswa hari ini dengan Kang Dedi itu antara ayah dengan seorang anak gitu guys. Apa yang menentang para elit? Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung, nggak ada problem apapun. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bermasalahnya seperti apa misalnya? Untuk kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Sudah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan? Ya begini, ini kan kita kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukuran. Nah jadi itu guys ya, yang menjadikan apresiasi dari Kang Dedi ini tidak ingin melihat generasi pemudanya ini generasi yang senang tawuran, minum minuman keras, berani sama orang tua, sulit diatur. Ini kategori yang harus dimasukkan ke dalam pendidikan militer guys. Nah ini wujud dari kepedulian beliau guys, jadi sangat nyata sekali hasilnya guys. Anak-anak di Barak TNI yang tidak punya ayah ibu semua menjadi anak asuh Dedi Mulyadi. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain oleh saya. Semuanya dibiayai oleh Dedi Mulyadi. Berkah barokah orang baik, ini keempat saya nggak bisa naik air mata. Untuk semua pihak yang tidak setuju, tetap tidak setuju dengan program ini, yuk buka mata telinga, yuk buka mata hati, yuk. Bahkan Menteri HAM sendiri mengatakan ini adalah brilliance. Anak-anak di Barak TNI yang tidak jadi yang dimasukkan ke Barak TNI sekolah militer ini guys, yang kebetulan mereka yang nggak punya orang tua. Memang kasus kebanyakan di sekolah ini kan kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang. Jadi sebenarnya yang memicu mereka ini nakal di sekolahan dan lain sebagainya, faktor utamanya adalah kurangnya kasih sayang gitu guys. Nah bagi mereka yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya orang tua, sama Kang Dedi ini biaya sekolahnya semuanya ditanggung guys. Luar biasa sekali guys. Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari, namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA.
Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini. Kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 km. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan mie ayam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi anggus. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, antrin. Jadi perjalanannya panjang. Dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti. Dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih. Jadi itu guys resep daripada Kang Dedi untuk generasi muda guys, agar generasi muda ini menjadi generasi yang sukses guys. Ini betul-betul menjadi pola pikir dari diri Kang Dedi guys, memikirkan nasib anak-anak muda ini guys. Menurut kamu gimana guys? Tulis komentar kamu di kolom komentar guys. 3 bocah SD di daerah Depok yang memiliki keterbatasan fisik berkunjung ke lembur Pakuan. Salah satunya adalah Iqbal yang berusia 9 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Sehari-hari, Iqbal ke sekolah sendirian menggunakan skateboard. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya terkena diabetes hingga diamputasi menggunakan kaki palsu yang sudah rusak. Kang Dedi begitu kagum dengannya karena Iqbal tetap ceria dan semangat ke sekolah. Bahkan menurut pengakuannya, dia sering dibully teman rumahnya. Kamu jauh nggak sih dari rumah ke sekolah? Lumayan. Iqbal di jalan raya. Jadi jembrang tapi ada yang bantuin biasanya. Oh, suka jembrang jalan raya? Nah, uniknya dari Kang Dedi ini guys, kepada orang tua komunikasinya oke, kepada pemuda komunikasinya oke, kepada anak kecil pun komunikasinya juga oke guys. Nah, ini kan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap pemimpin guys. Sangat jarang sekali kita melihat seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan setiap lapisan guys ya, mulai dari yang terkecil sampai yang levelnya tinggi. Beliau bisa mengkondisikannya guys. Ini cara taktik dan kasih sayang beliau guys. Bisa. Yang bantuin nyebrangnya siapa? Biasanya orang lain. Kayak orang lain lagi jalan. Oh, nanti bantuin. Dek. Tapi sama ibunya nggak diantar ke sekolah? Enggak, mama latih potong ini. Kakinya nggak ada dia. Mamanya nggak ada kakinya? Enggak. Kenapa? Kena gula. Oh, kena diabetes. Oh, jadi anak dari seorang ibu yang kedua kakinya diamputasi guys karena punya penyakit diabetes guys. Sungguh miris sekali guys. Jualan mamanya? Iya, jualan dia pakai kaki palsu. Iya. Hebat ya. Sekarang ikut ke sini. Ada mamanya? Tapi artinya utak. Kakinya rusak baunya, jadi bisa muter-muter kakinya. Seperti bau muter. Udah rusak.
kasihan banget sih kamu. Jadi bapaknya meninggal, mamanya kena gula, akhirnya diamputasi. Tapi kamu itu hebat ya, nggak ada mindernya, nggak rendah diri, semangat, kalah yang kakinya 2 juga. Yang kakinya 2 disuruh jalan marah-marah. Ini nggak ada, ya kakinya nggak sempurna, pakai skateboard seneng. Ke sekolah seneng itu, pakai skateboard itu. Ada teman Mbak galak di rumah. Siapa? Teman Mbak ada galak. Temennya galak? Punya geng. Dia punya geng. Siapa yang punya geng? Temennya. Oh, temennya. Mbak udah pernah undang dia pernah dibully. Pernah dibully. Dia lagi main di tamannya. Dibully, ditendang sama temennya. Iya. Galak, namanya siapa temennya yang galak? Itu Adis. Sekarang masih galak? Kita bawa ke barak aja. Kalau galaknya. Ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar. Nanti didatengin sama Bapak Aing. Itu galak-galak. Dia galak-galak. Galak-galak. Mana duit? Oh, suka minta duit. Wah, ada preman di Depok. Oh, di SD-nya. Waduh. Itu di rumah. Teman rumah. Oh, bukan teman sekolah. Sekarang masih galak? Masih. Oh, ya nanti kita temuin sama orang tuanya agar tidak galakin kamu. Ya? Bilang, kamu teh anaknya Bapak Aing. Bener nggak? Ya, betul. Betul dong. Luar biasa sekali guys, beri apresiasi guys. Saya jadi pemimpin yang menginginkan. Nah ini guys, motivasi bagi seorang anak nih guys ya, dari Kang Deddy Mulia nih guys. Kan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam, tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik, anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun domba saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya. Ingat saja bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah dididik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur. Saya pernah jualan es, saya pernah jualan agar-agar, saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok, tapi saya tidak merokok. Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka, tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk, tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa, itulah orang hebat. Saya. Jadi itu guys ya, inspirasi dari Kang Deddy Mulia nih guys untuk generasi muda hari ini guys. Siapakah sosok anak yang satu ini hingga KDM rela hujan-hujanan mendatangi rumahnya di pelosok Kabupaten Cianjur?
Ini bermula saat KDM di jalan melihat seorang anak penjual popcorn. Ternyata, ia adalah seorang anak yatim yang tangguh. Meski dengan keterbatasan fisiknya ia tidak pernah mengeluh ayahnya meninggal, sejak ia dalam kandungan dan dibesarkan oleh neneknya dengan gigih, ia menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan nenek dan adik perempuannya. Saat berbincang-bincang, ada banyak hal yang membuat KDM terkagum-kagum. Bikin berondong sendiri? Ya. Bisa? Bisa. Di mana bikinnya? Di Ciwidey. Nah, kan Ciwidey mah Bandung. Ya, di Ciwidey mangkak. Oh, asalnya orang Cianjur. Ya. Kemudian dagang di Ciwidey. Ya. Bolak-balik. Ya. Nah, terus kemudian? Mangkak Ciwidey. Kan masih kecil, umur berapa? 14. Umur 14 tahun? Ya. Badannya kecil? Ya. Badan umur 14 tahun ngontrak? Ya. Ngontrak hari ibu bapaknya kemana? Bapaknya ke situ. Bapaknya meninggal? Ya. Ibunya? Bisa lagi. Sama kenapa? Kunaon bung ngilu jeung mama? Aku aing nepetan ibu yang diri. Dia segini 500.000? Ya. Sekieu? Ya. 500.000? Ya. Ah, 500.000 dapat untung berapa? Untung bapak 100. 100.000? Ya. Uang untungnya dipakai apa? Maka keluarga yang Udah keletik, bukan keluarga. kata yang ini. Oh, dipakai merek ke Nini? Ya. Dikasih ke Nini? Kan ini dia ditabungkan untuk haji. Setelah banyak mendapat informasi, KDM langsung mengajak anak tersebut ke sebuah toko, lalu membelikan semua kebutuhan bahan buat jualan, dan tak lupa memberi uang tabungan. Ternyata tidak hanya sampai situ saja, beberapa hari kemudian KDM juga mendatangi rumah neneknya di Pasir Kuda Cianjur. Jadi uang nanti yang jatah Jen buat adik, buat nenek, terus untuk modal usaha. Ya, karena adik neneknya sudah dipenuhi dulu. Yes. Sangat mengharukan sekali, guys. Jadi itu guys ya, pemandangan haru birunya bersama Kang Dedi guys ya. Dalam hal beliau ini menyayangi dan menjaga para generasi muda ini guys. Jadi itu anak dari Kang Dedi Mulyadi guys, Nihyang namanya guys. Beliau sangat menyayangi Nihyang ini guys. Sesibuk apapun Kang Dedi ini, beliau tetap meluangkan waktunya layaknya seorang ayah kepada anak tercintanya guys. Jadi seperti itu guys ya. Kemanapun beliau melangkah, beliau bersama Nihyang ini guys. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita, selesai mengkuliahkan, habis itu nikah, menderita di wae. Anak aing kawin, nyemakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi, hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan, reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui ngajuru. Ngajurunya di sesar, indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apalagi 40 poe, indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak eusina nih. Dan bagi guys ya, motivasi bagi para generasi muda, kata beliau, jangan lekas menikah guys. Kalau sudah lulus sarjana guys, cari dulu bekal untuk sukses. Setelah itu bahagiakan kedua orang tua guys. Nah ini pesan yang beliau sampaikan guys. Terus enak tak kenaon enak? Mainan naon? Sok, nak mainan apa kumaha? Permainan-permainan Sok, kumaha sok. anak-anak desa sok. yang semuanya kita kemas dalam satu pertunjukan di mana nanti para tamu undangan, khususnya bapak kita, Bapak Dedi Mulyadi, nanti bisa ikut bermain bersama anak-anak. Inilah Kaulinan Barudak Lembur.
Bapak kita kali ini yang mudah-mudahan bisa sedikit bernostalgia karena permainan-permainan ini memang populer dan menjadi permainan-permainan khas anak-anak pedesaan sampai di dekade 90-an itu. Jadi demikian guys ya, keasikan Kang Dedi bersama anak-anak kecil guys. Jadi ini sangat menghibur sekali guys. Tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.